Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Mas Agus. Ya, saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS peralatan tambang. Saya bernama Dimas Ilham Saras Hidayat dengan NIM 073002300105. Next. Ya, untuk soal nomor satu yaitu tentang bucket well excavator. Bucket well excavator adalah alat berat raksasa yang dirancang untuk menggali material dalam jumlah besar secara terus-menerus. Alat ini sangat efisien untuk pekerjaan penggalian di area yang luas dan datar, seperti tambang terbuka. Keunggulan dari BWE ini yaitu meliputi produktivitas tinggi karena mampu menggali material dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat. Yang kedua adalah efisien bahan bakar, mengurangi biaya operasionalnya karena bahan bakarnya yang tidak terlalu banyak. Fleksibilitas dapat digunakan dalam berbagai kondisi tambang. Next. Selanjutnya adalah dragline. Dragline adalah alat berat yang memiliki jangkauan kerja yang sangat luas. Alat ini sangat efektif untuk menggali material di area yang sulit dijangkau oleh alat berat lainnya, seperti tambang yang dalam atau area dengan topografi yang tidak rata. Keunggulan dari dragline ini adalah jangkauan kerja yang luas, fleksibilitas dalam berbagai kondisi kerja, kapasitas angkut yang besar. Lanjut. Ah, ini adalah foto dari ya, yang soal nomor dua adalah electrical software. Electrical software memiliki struktur utama, yaitu bagian yang menopang seluruh komponen software, boom, lengan panjang yang menopang paket, stick, lengan yang menghubungkan boom dengan paket, yang kemudian bak yang digunakan untuk menggali dan membawa material, lalu motor listrik, sumber tenaga utama dari yang menggerakkan seluruh mekanisme software. Selanjutnya kabin operator, tempat operator mengendalikan software, sistem hidrolik, sistem yang mengontrol pergerakan berbagai komponen software. Siklus elek Siklus operasi elektrik software secara umum meliputi posisi software bergerak ke posisi penggalian, lalu penggalian, paket atau bak digali ke dalam material dan diisi, terus pengangkatan, paket diangkat ke posisi dumping, pembuangan material dibuang ke dalam truk dan konveyor. Nah, terus cycle time berulang-ulang. Next. Kemudian adalah blast hole drill machine. Untuk komponen dari apa ini? Komponen dari blast hole drill machine yaitu meliputi power system, hydraulic traveling motor, chassis, bearing wheel, control panel, stable wheel, crown assembly, boom and arm assembly, drill mass, rotary head assembly. Kemudian untuk cycle time dari hole drill machine ini adalah posisi mesin drill bergerak ke lokasi yang akan dibor. Lalu saat pengeboran drill bit berputar untuk memahat batuan untuk membentuk lubang. Pengangkatan drill bit. Drill bit diangkat setelah lubang selesai dibor. Pindah ke lokasi berikutnya. Mesin drill berpindah ke lokasi bor berikutnya. Kabin operator. Lanjut. Yang selanjutnya soal nomor 3 itu menjelaskan tentang load hold dam. Load hold dam dilengkapi dengan bucket atau bak yang dapat dibuka dan ditutup secara hidrolik.
Proses memuat material dilakukan dengan cara memasukkan paket ke dalam tumpukan material, kemudian menutup paket untuk mengunci muatan. Ini sistem operasinya ya. Ya, lalu pengangkutan. Setelah terisi penuh, LHD akan menuju tempat pembuangan. Gerakan LHD dapat berupa maju mundur dan berbelok, tergantung pada kondisi jalan dan layout tambang. Selanjutnya adalah pembuangan. Sesampai di tempat pembuangan, bucket LHD dibuka dan muatan dibongkar. Proses pembongkaran ini juga dapat dilakukan secara hidrolik. Operasi LHD dikendalikan oleh operator melalui panel kontrol yang dilengkapi dengan berbagai tombol dan tuas. Operator akan mengatur kecepatan, arah, dan fungsi-fungsi lain dari LHD. Untuk komponen LHD ini adalah meliputi chassis, bagian rangka utama yang menopang seluruh komponen LHD, engine, mesin yang memberikan tenaga untuk menggerakkan seluruh sistem LHD, transmission, sistem transmisi yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda, hydraulic system, sistem hidrolik yang digunakan untuk mengoperasikan paket, rem, dan komponen lainnya. Control system, sistem kontrol yang terdiri dari panel kontrol, joystick, dan sensor-sensor yang digunakan untuk mengoperasikan LHD. Next. Lalu selanjutnya adalah conveyor belt. Conveyor belt adalah sistem transportasi material yang menggunakan sabuk atau pita tanpa akhir yang mengangkut material secara kontinu dari suatu titik ke titik lainnya. Sistem ini banyak digunakan di industri pertambangan untuk mengangkut material dalam jumlah besar secara efisien. Untuk cycle time dari conveyor belt ini adalah material yang pengisian, material yang akan diangkut diletakkan di atas dan berjalan pada titik awal. Lalu kemudian pengangkutan, ban berjalan akan bergerak secara terus-menerus membawa material menuju titik akhir pembuangan. Sesampai di titik akhir, material akan jatuh dari ban berjalan dan ditumpuk atau dimasukkan ke dalam alat pengolahan selanjutnya. Penggerak. Ban berjalan digerakkan oleh motor listrik yang terhubung dengan drum penggerak. Untuk kontrolnya itu operasi ban berjalan dapat digantikan secara manual atau otomatis menggunakan sistem kontrol yang dilengkapi dengan sensor dan PLC, Programmable Logic Controller. Untuk komponen utama dari belt conveyor ini adalah yang pertama belt, sabuk atau pita tanpa akhir yang terbuat dari bahan yang kuat dan tahan abrasi. Idles, roll-roll yang berfungsi untuk mendukung berat ban berjalan dan material yang diangkut. Selanjutnya drive pulley, drum penggerak yang dihubungkan dengan motor listrik. Tension pulley, drum pengatur tegangan ban berjalan. Gripper, alat yang digunakan untuk membuang material dari ban. Lanjut. Nah, untuk nomor 4 ini untuk menjelaskan kerja roof bolters. Nah, roof bolter adalah peralatan penting dalam penambang bawah tanah yang berfungsi untuk menstabilkan atap terowongan atau ruang tambang. Alat ini bekerja dengan cara memasang baut khusus roof bolt ke dalam atap batuan untuk mencegah runtuhan. Next. Nah, ini alat dari roof bolter sendiri. Untuk komponennya, untuk komponen dari roof bolter ini meliputi dari unit tenaga, motor atau mesin untuk mengoperasikan alat. Yang kedua adalah alat bor untuk membuat lubang. Yang ketiga kompresor menyediakan udara bertekanan. Yang keempat feed system mengontrol gerakan alat bor. Yang kelima hydraulic system, sistem hidrolik untuk mengoperasikan berbagai fungsi. Selanjutnya kontrol panel kontrol untuk mengatur alat. Untuk siklus kerja dari roof bolters ini adalah yang pertama pemboran, membuat lubang di atap batuan. Lalu yang selanjutnya pemasangan resin, mengisi lubang dengan resin sebagai berkat. Selanjutnya adalah pemasangan roof bolt,
memasukkan dan mengencangkan roof bolt ke dalam lubang, pemeriksaan, memastikan pemasangan sudah benar. Nah, jadi ini alat untuk memasang di jaring-jaring kawat di atap tambang bawah tanah untuk menstabilkan atap terowongan, mencegah runtuhan, dan meningkatkan keselamatan. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.